boleh kok kemudian buat konten yang untuk merefresh. Kalian lagi tujuannya adalah untuk merefresh. Ya. Oke, konten 1, 2, 3 kita bicara mengenai 1 terkait dengan pembelajaran, yang kedua terkait dengan praktek, yang ketiga terkait dengan apa ini outputnya. Yang keempat kita nggak ngomong lagi yang serius Bu, kita ngomong yang buat asal yang kemudian bisa bicara mengenai hiburan. Contoh misalnya siapa yang tanya jawab misalnya, ya tanya jawab. Siapa yang kemudian apa itu bisa menjawab, tebak skor dan sebagainya. Itu adalah konten apa? Konten hiburan yang sifatnya itu adalah refresh. Ya, yang tujuannya adalah refresh. Contoh, saya contohkan lagi nih, kemarin kita juga buat seperti itu, Pak. Saya contohkan seperti ini. Ya. Ketika kita bicara mengenai tebak skor, Bapak, ramai Bapak Ibu ternyata. Ya, yang komentar itu ternyata banyak sekali, Bu. Ya, Prancis, Indonesia, ada. Dia tebak skor, Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung gitu kan, gak ada hubungannya Universitas Modern Gresik dengan Piala Dunia. Tapi lagi-lagi kita merefresh Bapak Ibu. Karena apa? Sebelum kita ngomong ini, kita tuh ngomong tentang apa ini? Ucapan semangat, pojok rusak dan sebagainya. Serius-serius terus itu ya. Serius terus. Oke lah. Kita buat ini. Nah, ya, ketika aku ya mengejar beasiswa PTN yang begitu rumit namun terhalang tingginya nilai yang ditetapkan, di saat itu aku harus bertekad mencari informasi di media sosial dan aku bla bla. Ya, ini kan bicara konten yang kemudian ringan gitu saja. Ya, dan sebagainya. Ya, ini yang lagi ramai. Kalau ini ramai sekali Bapak Ibu. Ini memang saya nggak tahu nih. Ini idenya anak-anak saja. Ini ada aja. Konten sampai sekian ya, 102 komentar dan komentarnya itu juga lucu-lucu gitu ya. Saling apa? Saling mention gitu kan. Saling mention karena kebetulan si profil yang cowok itu kebetulan lagi menjadi happening di prodinya gitu kan. Happening itu artinya dia memang lagi banyak cewek yang kemudian suka mungkin gitu ya. Begitu juga yang perempuan gitu, kalau mahasiswa saya anak manajemen itu juga sama, lagi banyak yang kemudian mengejar-ngejar gitu kan. Akhirnya rame di media sosial. Apakah itu kemudian kita harus skip? Tidak Bapak Ibu. Kita harus bisa menerima. Justru itu yang membuat apa? Membuat viral. Ya, yang membuat viral itu adalah justru semakin banyak komentar, semakin banyak orang share, itu justru yang menjadi viral. Baru kemudian kalau misalkan ada hal yang kemudian negatif, ya misalkan mohon maaf berbau sara, porno dan sebagainya, itu baru dihapus. Kita sebagai admin itu bisa menghapus. Ya, itu bisa menghapus. Kita sebagai admin itu bisa dihapus. Ya. Jadi kalau misalkan masih koridornya itu masih oke lah, masih sosial lah, masih bisa. Kita no problem. Karena justru dengan adanya semakin banyak komentar, semakin banyak orang share, semakin banyak orang melihat, itu adalah semakin viral. Inilah paling tidak kemudian kita refresh Bapak Ibu ya terkait dengan bicara mengenai materi konten ya. Jadi edukasi, pengetahuan itu boleh ya. Kita juga bisa share terkait dengan testimoni, kita bisa bicara mengenai promo ya dan hiburan, apalagi PPDB ini kan sudah mau mulai tahun depan, saya yakin PPDB sudah mulai buka kembali ya, khusus SMK atau negeri maupun swasta sudah mulai buka. Dan itulah kemudian kita coba konten yang menarik itu apa sih? Ya, yang bisa kita tawarkan dan sebagainya. Saya contohkan Bapak Ibu. Ini dari sekolah yang kemudian kita dampingi ya, yang kita dampingi di SMKPK. Insya Allah kemarin saya sudah contohkan. Ini kontennya ya, kalau kita mau lihat reelsnya ini reelsnya dari SMK
Ya. Ya. Begini kondisi raihan siswa di KP yang lagi revisian desain. Begini kondisi raihan siswa di KP yang lagi. Singkat Bapak Ibu, tapi itu buat fresh saja, buat refresh ya. Sifatnya itu buat refresh saja. Karena konten yang dia buat itu konten setelah sebelumnya itu ngomong terkait dengan bagaimana editing yang benar. Itu kan akhirnya kan bosan. Sehingga kita butuh buat agak refresh gitu ya. Dan seterusnya. Oke Bapak Ibu. Ya, ini hanya sebatas contoh saja ya. Dan saya yakin punyanya SMK sini luar biasa. Ini juga aktivitasnya juga sudah luar biasa sekali. Saya tahu ya karena lihat aktivitas ini ya. Ini sudah cantik gitu ya. Sudah cantik, sudah tertata, dalam bahasanya adalah sudah tertata. Ya, sudah kemudian orang melihat itu oke. Sudah cantik lah. Ya tahu, gonta-ganti warna ini kenapa Bu Wiwi kira-kira Bu? Ya bosan. Warna coklat, warna biru dan seterusnya. Nah ini kan sudah mulai cantik lah kira-kira demikian ya. Tujuannya apa ya? Karena memang sekarang orang coba lah Bapak Ibu sekalian kalau follow Instagramnya artis atau apalah. Kalau nggak menarik itu kan saya yakin Anda akan skip. Ya. Dan itu saya juga mengalami itu kayak skip gitu kan. Ya, next dan seterusnya gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu kita refresh hari ini. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat konten, satu kita harus siapkan. Kita harus menyiapkan konten semua. Pastikan pertanyaan jawab. Pasti gini pertanyaan. Jangan menyiapkan. Kita ini masih ngurusi kurikulum saja itu harus menomorsekiankan masakan di dapur. Atau kemudian jangankan kemudian kita bicara mengenai konten Pak. Wong saya ini menyiapkan praktikumnya anak-anak saja itu kadang itu berbagai pegawaian yang harusnya kita canda. Maka Bapak Ibu sekalian pembuatan konten dan sebagainya itu kita serahkan siapa? Coba kita trust betul kepada siswa-siswi kita. Kita trust betul, percaya betul kepada siswa-siswi kita. Tetapi kita tidak boleh kemudian membiarkan, itu yang penting. Kita sebagai kontrol, sebelum kemudian konten itu naik panggung, kita harus tahu dulu mana kontennya. Oke, dilihat mulai dari tulisan, gambar, kita sebagai kontrolnya. Siapa yang membuat? Biar siswa-siswi kita percayakan, ya. Saya membuat konten dan sebagainya untuk Instagram dan sebagainya itu tidak saya sendiri. Kalau saya lakukan sendiri, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngajar, tidak bisa penelitian, tidak bisa pengabdian, tidak bisa ikut hibah dan sebagainya. Maka tim saya yang kemudian saya percaya yang itu adalah mahasiswi saya yang masuk dalam tim humas kami. Ya, jadi hal ini selalu saya sampaikan kepada setiap sekolah. Karena apa? Saya tahu betul bagaimana aktivitas Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Ya, kayak tadi 29 sudah minta cuti, ternyata raporan. Ya, itu kan hal-hal yang kemudian simpel tapi bikin kita ini teruk gitu ya. Apa teruk itu bahasa Indonesia apa ya? Bikin kita pusing gitu ya. Kita pusing karena kita sudah merencanakan. Maka yang harus dilakukan tadi ya, konten harus disiapkan, konten kita kontrol, kita harus buat by design, ya, by design. Tidak kemudian ala kadarnya atau ala take video atau take fotonya, ya. Karena terkadang netizen itu ya lebih sakit hati, gitu ya. Kalau kita itu dirasani konco itu gak masalah, gitu. Tapi kalau sudah di komen netizen itu rasa sakit hatinya itu lebih terasa, ya, lebih terasa, kan? Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Hari ini luaran saya cukup banyak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Canva sudah sangat umum, ya. Yang pertama dulu yang ikut pelatihan bersama saya kan Canva sudah install. Jangan-jangan di uninstall ini Pak. Di uninstall Pak? Enggak, masih ada ya. Masih ada Pak ya. Justru semakin membantu Pak ya.
membantu putra-putri kita ketika mendapatkan tugas membuat poster, ya, project dan sebagainya gitu ya. Sama Ibu, putri saya kalau misalkan, ya, suruh buat poster apa ini 1 Muharram gitu. Udah, dengan Canva harus harapan diri gitu. Nanti saya lihat ya dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba praktek kembali. Ya, saya mencoba kita praktek kembali. Saya melihat banyak yang membawa laptop, ini senang saya. Adanya capcut ya Pak? Capcut Pak? Ya capcut nanti Pak. Itu konten video nanti. Nah, konten video. Ini kita konten gambar terlebih dahulu. Gambar kemudian nanti video. Oke? Baik, ada jaringan wifi kan sini mungkin? Ada ya? Oke, laptopnya dibuka, dikoneksikan dengan jaringan wifi, dibuka canva.com. Kalau Bapak Ibu tidak membawa laptop bisa menggunakan handphone, monggo. Sing paling enak sing ndi? Nek sak kroso Bapak Ibu, yo enakan pakai laptop gitu ya. Karena apa? Pakai mouse. Kalau pakai handphone itu otomatis tangannya segede-gede itu akhirnya bingung gitu ya. Bingung pindah-pindah. Ya, tangannya segede-gede bingung gitu ya. Maka kalau misalnya ada laptop itu lebih cakep. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat atau sudah tahu Canva itu gunanya untuk apa. Canva ini adalah yang namanya Canva. Maka Canva itu bagus sekali. Cuma bayar Pak ya? Dan Bayar ya? tidak Pak, gratis. Saya sudah minta bayar dia. Sudah bayar Pak. Dia pakai konten yang berbayar. Bukan, dia minta. Oh, dia minta pakai premium. Sudah sekian dulu. Berarti ada konten yang digunakan yang berbayar. Ya. Ya. Oke, kita pakai yang gratis-gratis dulu saja, ya. Nanti kalau yang berbayar nanti bingung saya nanti ya. Klaimnya ke siapa ini maksud saya? Ya, klaimnya apakah ke Bunda atau ke kepala sekolah saya nggak tahu ini ya. Kita pakai yang gratis-gratis saja. Oke. Di dalam Canva Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat apapun terkait dengan desain. Pindah dah. Ya, apapun dengan desain. Ya, buat profil, resume, membuat PowerPoint, membuat sertifikat dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Semuanya bisa kita buat di Canva. Ya, bahkan saat ini mahasiswa saya kalau misalkan saya suruh membuat PPT, dia itu tidak mau menggunakan PowerPoint lagi, Bapak. Ya, alasannya apa? Desainnya nggak menarik Pak. Gak bagus. Ya, desainnya nggak bagus katanya. Ya, sudah umum katanya. Nah terus pakai apa? Saya pakai Canva. Boleh Pak? Boleh saja. Yang penting informasinya bisa disampaikan. Gitu kan? Nah, oke Bapak Ibu. Canva adalah seperti ini ya. Banyak sekali kemudian yang bisa kita lakukan. Ya. Dan lebih dari 8.000 tips lebih lah. Ya. Kaya sekali Canva itu. Ya, konten-kontennya, icon-iconnya full, lengkap. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, hari ini kita pakai gratisan saja. Ya, oke. Bapak Ibu, ada beberapa yang kemudian kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan Canva. Ya, yang sudah silakan dibuka canva.com-nya. Oke, ini adalah tampilan Canva Bapak Ibu sekalian ya. Ini tampilan Canva yang kemudian kita akan diberikan pilihan, ya. Misalkan ketika kita mau buat dokumen, ya, menuliskan dokumen, yang tampilannya mungkin tidak umum. Sekali lagi, yang tampilannya mungkin tidak umum, gitu ya, yang tidak umum. Dan itu menarik Bapak Ibu, ya. Ada presentasi misalkan, ya, membuat PPT dan sebagainya, ya, presentasi untuk seluler, presentasi berbicara dan sebagainya. Ini adalah sebuah cara. Kemudian media sosial. Kalau Bapak Ibu sekalian selama ini kan bingung, Pak, saya ini membuat konten untuk update status Pak, tapi kenapa gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil? Gak pas sesuai dengan bidang yang kemudian saya harapkan. Pernah mungkin Anda mendapatkan share-sharean foto yang kemudian Anda mau update di status WhatsApp Anda, tetapi gambarnya hilang, besar sekali ya, atau kecil sekali, sehingga Anda harus ngepaskan, dikecilkan dulu atau dibesarkan dulu. Pernah ya? Ya pernah. Nah, Canva memberikan fasilitas kepada kita untuk membuat sesuai dengan ukuran apa yang media apa yang akan kita gunakan. Ya,
Kita bisa menggunakan untuk Instagram, untuk Facebook. story, untuk status WhatsApp dan sebagainya, Bapak. Ya, dan sebagainya, Bapak. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita ini enaknya dengan menggunakan Canva. Ya, enaknya menggunakan Canva. Video misalkan, saya contohkan. Kami di kampus ya, di kampus itu kalau misalkan ada acara seperti ini, kita sudah menggunakan gambar bergerak, Bapak Ibu. Ya, gambar bergerak seperti ini. Jadi, wong kira-kira nggak bosan lah. Ya, mereka orang itu akhirnya ini nggak bosan dengan kemudian kita buatkan. Kan? Saya contohkan seperti ini. Kemarin misalkan acara bersama Pak Nyala Talenti misalkan, gambar bergerak yang kemudian kita tampilkan, gitu kan? Kita tampilkan, ya, dan seterusnya. Kita menggunakan gambar yang bergerak. Ini pun juga ini menjadi apa? Menjadi hal yang baru mungkin. Kalau tadi kan saya melihat backdrop acara ini kan masih gambar statis ya, masih kemudian tidak bergerak, gitu kan? Nah, kita coba gambar nanti itu sudah menggunakan bergerak. Gak repot-repot, Anda tidak perlu, saya yakin tidak perlu. Kalau dulu kita mau editing video itu harus menginstal aplikasi Adobe Premiere dan sebagainya, dan itu butuh belajar. Ya, sekarang tidak, semuanya bisa menggunakan. Ya, dalam bentuk video, produk cetak misalkan, untuk sertifikat, untuk kartu nama, ya, untuk stiker dan sebagainya sudah disiapkan. Ya, bahkan yang terbaru untuk apa? Untuk gambar, template website itu pun juga Canva menyediakan yang terbaru. Artinya nanti kira-kira gitu ya, ahli desain website itu akhirnya kemudian apa? Kalah dengan Canva gitu ya, kalah dengan orang-orang yang kemudian mau belajar secara otodidak dengan Canva. Ya, seperti itu Bapak. Oke, hari ini kita mau membuat sebuah gambar update status untuk WhatsApp Bapak. Silahkan kita buka media sosial, diklik media sosial. Ya, kemudian kita buat status WhatsApp. Status WhatsApp. Oke. Sudah? Sudah, G? Buka Canva G, Bu. Tenang, saya pelan-pelan. Beranda, kemudian media sosial, klik status WhatsApp. Bapak Ibu mohon bisa nanti dikerjakan karena di akhir nanti akan di upload dan mention ke saya sebagai laporan saya ke kepala sekolah. Jadi saya datang ke sini itu, Pak, ini loh Pak hasilnya gitu ya. Hasilnya ini loh Pak, kan? Oke. Canva silahkan dibuka media sosial, kemudian pilih status WhatsApp. Ini yang paling populer lah kira-kira. Atau bisa juga mau desain apa itu di bawahnya tulis aja yang searchingnya Ini status WhatsApp itu langsung muncul nanti. Ya, dan ya sudah. Jika sudah Bapak Ibu, saya jelaskan di sini dulu. Bapak Ibu, Canva memberikan fasilitas yang berikutnya adalah memberikan fasilitas template. Ya, jadi bagi orang-orang yang kemudian awam dengan desain, Canva itu memberikan fasilitas. Iki loh, saya kasih template agar kamu bisa membuat gambar dengan baik. Ya, dia kasih template Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga kita yang awam dengan desain, kita nggak perlu bingung mendesain dan sebagainya. Oke, nah tetapi pada hari ini kita prakteknya tidak menggunakan template Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak menggunakan template. Ya, tetapi kita desain sendiri boleh. Kita desain sendiri. Oke, sehingga Bapak Ibu kita akan memanfaatkan elemen, kita memanfaatkan teks, kita akan memanfaatkan gambar dan sebagainya untuk hari ini. Ya, untuk hari ini. Nah, karena kita prakteknya seperti yang akan saya lakukan, maka semuanya paling tidak adalah minimal sama seperti yang saya buat nanti. Ya, cara minimal sama seperti yang saya buat. Oke, kita siapkan kosong.
template-nya, ya, gambar kosong. Kita tidak menggunakan template ya, tidak menggunakan template yang di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah template Bapak Ibu. Kalau misalkan kita klik sekali gini saja, maka template ini akan kita gunakan, atau gambar ini akan kita gunakan. Dan ini kita bisa apa? Kita ganti, ya, dan sebagainya. Nah, tapi bukan ini Bapak Ibu sekalian yang akan kita lakukan. Ya, tetapi yang kita lakukan